Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari saham grup Prayogo Pegestu, ada BRPT tapi lebih ke arah spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1005 hingga ke 1160. Kemudian juga ada BFIN, BFIN lebih ke arah buy on weakness 1170 hingga 1270 dari sisi resisten. Elsa tadi pun juga sempat kita ulas dan kebetulan juga tadi ada pertanyaan masuk terkait dengan saham ini lebih ke arah buy on weakness 386 hingga 422. Dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom lebih ke arah trading buy 3810 dari sisi supportnya dan resisten hingga ke 4040. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke saham pilihan pertama ada BRPT, Pak. Hari ini ditutup menguat di 0,46% di 1090, tapi volatilitasnya masih cukup tinggi. Apakah indikator ini yang membuat Anda lebih merekomendasikan spekulatif buy kepada BRPT? Ya, betul sekali. Untuk BRPT lebih kepada spekulatif buy dengan tetap menjaga area supportnya nanti di 1005 dengan area resisten yang kami berikan di 1160. Selama masih mampu bertahan di atas 1005 di MA 200-nya begitu ya, maka masih ada peluang untuk BRPT menguat. Hal ini juga nampak dari pergerakan MACD-nya yang sudah mulai melandai, ditambah pergerakan stokastik yang sudah memasuki ke area netralnya. Nanti apabila mampu break dari 1160 sebagai area resistennya, maka kami perkirakan BRPT akan menguji di 1230 sampai ke 1350 terlebih dahulu, begitu. Trennya seperti apa, Pak? Setelah menembus 1700-an di perdagangan Desember tahun lalu, kemudian BRPT lebih cenderung tertekan, Pak Didi. Betul sekali. Ini kalau kita lihat di tanggal 8 Desember ini di level tertingginya di 1950 dan setelah itu BRPT cukup tertekan ya dari tanggal 11 Desember hingga ke tanggal 15 Januari dan hingga hari ini begitu ya. Pergerakan BRPT masih cenderung untuk sideways terlebih dahulu. Nampaknya sedang berada di awal fase uptrend dalam jangka pendeknya, begitu Mas. Oke, sudah di awal uptrend tapi lebih ke arah jangka pendek untuk BRPT dan lebih direkomendasikan spekulatif buy. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada BFIN Pak, lebih ke arah buy on weakness ini BFIN. Buy on weakness di level berapa untuk BFIN? Oke, kalau untuk BFIN sendiri kita lihat pergerakannya memang masih cenderung melandai meskipun memperlihatkan adanya tanda-tanda penguatan dari pergerakan BFIN. Kami melihat untuk area supportnya nanti di 1170 apabila BFIN masih mampu berada di atas area 1170 begitu ya sebagai area supportnya, maka kami memperkirakan pergerakan BFIN masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya kembali. Hal ini nampak dari MACD dan stokastik yang secara bersama-sama ini menguji ke area positif dan area overbought-nya, plus pergerakan BFIN hari ini telah menembus MA 200-nya. Untuk area pembeliannya nanti dapat dicermati di area 1235 untuk area terdekatnya, dan area berikutnya nanti di 1200, jadi 1200 sampai 1235 untuk pembeliannya. Nanti targetnya dapat dicermati 1300 sampai 1400 untuk idealnya, seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 1240 menguat cukup signifikan di 3,77%. 1240 penutupan, level buy on weakness di 1235 hingga 1200. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Elsa. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Didit, tapi lebih ke arah buy on weakness di level berapa untuk Elsa? Kita review singkat saja. Oke, untuk Elsa tadi untuk level buy on weakness-nya 390 sampai di level 400 karena kalau kita lihat memang masih akan ada sedikit rawan koreksi untuk Elsa sendiri. Nanti targetnya apabila mampu break dari 422, maka nanti dapat dicermati 430 sampai 440 untuk area penguatannya dari Elsa sendiri. Begitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, tapi lebih ke arah trading buy.
Range pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir ini relatif sempit, Pak. 39 kemudian ke 4.000, kemudian koreksi kembali ke level 3.900-an. Apakah dengan pola pergerakan ini trading untuk sementara memang cocok untuk Telkom? Oke, kalau kita lihat pergerakan Telkom memang dalam jangka pendek masih berada di fase koreksinya begitu ya. Namun di lowest hari ini di 3960 ini masih tertahan oleh MA20-nya dan pergerakan MACD-nya ini masih cenderung sideways. Maka dari itu kami untuk rekomendasikan di trading buy dulu untuk Telkom dengan area supportnya nanti di 3890 dan resistnya di 4040. Base case break dari 4040 sebagai area resistnya, maka pergerakan Telkom kami perkirakan ini akan menguji di 4.100 sampai ke 4.170. Namun worst case dapat diperhatikan break dari support di 3890, nampaknya Telkom akan menguji di 3.720 begitu. Titik support yang cukup kuat di 4.000 akan bisa ditahan ketika menembus resisten 4.040, Pak Didi tadi, Pak? Betul sekali. Baik, penutupan hari ini di 3980 menguat di 1,02%, lebih ke arah untuk trading buy. Support kuat 4.000 bisa mampu ditahan ketika Telkom ini secara intraday-nya mampu menembus di level 4.040. Ya, itu tadi 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada BRPT, Bevin, Elsa, kemudian juga Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Didit. Langsung saja Pak, ada Bapak Ari dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan saham Arto, Pak. Baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak? Support dan resisten dan juga targetnya untuk jangka pendek dan menengah untuk Arto. Oke, untuk Arto sendiri sebenarnya bisa untuk trading buy ya, karena ini kami melihat masih ada 2 skenario yang memungkinkan, di mana dengan area resistennya nanti dicermati di 3860, dengan area supportnya nanti kami berikan di area 3480. Apabila break dari 3860 ini akan menjadi menarik karena nampaknya Arto akan menguji kembali di rentang area 4.000 sampai 4.160 terlebih dahulu. Namun hanya untuk trading buy ya, untuk pergerakan Arto, karena supportnya kami berikan cukup dekat, kenaikannya juga sudah begitu signifikan, begitu. Baik, selanjutnya ada Wimur, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan GOSCO, Pak, GZCO. Ini juga digadang-gadang, ini terafiliasi dengan Prayogo Pangestu, support dan resistennya untuk GOSCO 124 penutupan hari ini. Oke, untuk GOSCO sendiri kami berikan supportnya nanti di 114 dengan resistennya di 131. Cukup menarik untuk pergerakan GOSCO. Ini untuk juga untuk trading buy terlebih dahulu karena kami melihat masih adanya potensi penurunan dari GOSCO sendiri. Apabila nanti belum mampu break dari area resistennya nanti di 131, maka GOSCO akan terkoreksi untuk menguji 114 dan area berikutnya di 108. Base case break dari resisten, selanjutnya area penguatan di 140 sampai di 150 terlebih dahulu, begitu. Baik, selanjutnya Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan BRIS, Pak, dari perbankan untuk BRIS. Baru ingin masuk ini, support dan resistennya di harga berapa? Saham BRIS secara year to date ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, Pak Didit. Oke, untuk BRIS sendiri nanti dapat dicermati ini juga untuk speculation buy karena kami melihat nampaknya ini sudah berada di akhir kenaikan dalam jangka pendeknya. Supportnya di 2050 ya, nanti untuk trailing stopnya di situ. Kemudian untuk resistennya nanti dapat dicermati di area 2100 terlebih dahulu. Break dari 2100, maka kami perkirakan untuk pergerakan BRIS sendiri nanti akan menguji di area 2160 sampai untuk area berikutnya di area 2240. Namun tetap waspadai akan adanya potensi koreksi dari BRIS, begitu. Baik, kita ke Medan. Ada Bapak Sihotang ini, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham cuan, Pak. Nyangkut di 12.200, Pak. Penutupan hari ini 8.200. Memang tidak mengalami auto reject bawah lagi. Pelemahannya sudah mulai terbatas. Tapi kerugian dari level entry ini sudah sangat jauh ini. Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi dari sisi strategi, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat memang masih berada di fase downtrend ya, meskipun hari ini juga tidak ARB begitu ya. Kami melihat masih ada potensi penurunan untuk pergerakan cuan, waspadai nanti untuk area supportnya di area lowest hari ini di 7975. Kalau break dari area tersebut, maka waspadai adanya
koreksi kembali di 7.000 sampai 7.500 untuk meminimalisir nanti apabila break dari lowest hari ini dapat dilakukan average ya di area 7.000 sampai 7.500 dengan tetap menjaga area resikonya terlebih dahulu dari pergerakan cuan. Baik, selanjutnya menanyakan saham UNTR Pak dari Dito Sidoarjo. Nyangkut di 24.000 hari ini koreksi cukup dalam seiring dengan pelemahan saham-saham sektor energi 23250 melemah di 3,43%. Oke, untuk UNTR sendiri kami masih melihat adanya potensi lanjutan koreksi ya, karena hari ini nampaknya MACD-nya sudah tergolong dead cross, dan untuk area koreksi dari UNTR kami perkirakan terdekatnya nanti di 23.000, waspadai break dari 23.000, maka di area 21.800 sampai 22.475 ini dapat digunakan menjadi area target koreksi berikutnya. Apabila UNTR untuk investasi, maka area tersebut dapat digunakan sebagai area average-nya untuk UNTR, begitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan Cepin Pak dari Pakan Ternak ini. Mau masuk, direkomendasikan atau tidak? Hari ini ditutup di 4560, melemah di 1,51%. Oke, kalau kami melihat Cepin ini pergerakannya masih cenderung downtrend, mungkin dapat wait and see terlebih dahulu karena belum ada tanda-tanda reversal dari pergerakan Cepin sendiri. Ditambah hari ini lowest-nya di 4550 itu persis untuk menguji area supportnya. Nanti apabila itu break, maka dapat dicermati area berikutnya di areanya 4.490 untuk area koreksi berikutnya dari Cepin dan berikutnya di 4420. Jadi wait and see dulu sampai ada sinyal reversal dari Cepin, begitu. Baik, jawaban untuk Bapak Wijang dari Riau. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Didi, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sehat selalu Mas Devi, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Teh Ritya Wicaksana, Teknikal Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.